Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau minta sama ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Jadi sebelum memulai kita absen dulu satu persatu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Baik, Andika ada? Arjuna? Ima? Zaki? Olivia? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Semuanya hari ini hadir. Masih semangat ikut pelajaran Ibu? Masih semangat? Setelah absensi, Ibu mau meminta dulu deh dari teman-teman kalian di sini yang ada di kelas memberikan motivasi. Ada? Oke, silakan. Boleh. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik apa khabar? Alhamdulillah baik. 2-3 pekan ni Pakcik tak nampak mana? Oh pakcik kat rumah sakit. Sakit apa? Biasa dah tua pening kepala tak ada duit. Oh, Pakcik nak mana? Pakcik jalan-jalan cari angin. Oh, angin atau tengok anak Pak Kadir? Pakcik kau kat rumah lebih cantik lagi. Kedok dia. Andai kau. Yuna rapi-rapi ni nak ke mana? Oh, nak sekolah Pakcik. Oh sekolah. Sekolah bagus. Rajin-rajin sekolah. Jangan sini boleh orang yang pernah cabut Ya Pakcik. Belajar betul. Oh ya. Pakcik, kan Pakcik pandai pantun kan? Betul. Arjun ada nak kasih tugas bagi motivasi dengan cara pantun. Terus? Motivasinya tentang belajar. Oh tentang belajar kebetulan. Pakcik waktu muda pandai pantun. Boleh Pakcik? Pantun boleh dicoba? Pakcik, jom. Tapi sebelumnya kita itu dulu. Boleh. Lebih baik kasih salam dulu kepada orang-orang. Oh gitu. Oh ya. Oh ya, betul. Coba dulu Ya. Di kulum-kulum di kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Terus semangat nampak ni. Makan ni. Oh, jalan-jalan di penyengat tidak lupa boleh olah gigi. Ucap salam perang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampak semangat dia kan? Kita mulai. Ya. Ini dengar anak rantau pulang ke desa. Lepas lebaran balik lagi. Gunanya ilmu tiada terkira. Bekal manusia di atas bumi. Maksudnya gini, Yuna kan sekolah. Selesai SMP, selesai SMA, kuliah. Selesai kuliah S1, S2, S3. Cendol ada? Sendal pula mana ada. Tadi sekolah tu tak pandang umur, belajar tu tak pandang usia. Jadi terus saya belajar. Kayaknya ada lagi ni untuk Arjuna. Bagus ni. Banyak tak apa. Gini nak berkunjung di Pekanbaru. Singgah sebentar rumah menantu. Giatlah belajar menuntut ilmu agar di sekolah tak pernah jemu. Baru sekolah. Apa lagi matematika? Jangan sekolah tu tak pernah jemu. Nanti nyesal kalau dah tua. Ya, Ya. Ya aku matematika ngitung duit dia. Tak payah hitung aje lah. Banyak lah perlu. Gini kayaknya satu lagi lebih bagus lagi. Tapi banyak. Gini
Selesai Selasa, ada Rabu. Nah, ini ada apa sih? Tanggal merah, waktunya liburan. Aduh, kami tidak belajar. Giat belajar menuntut ilmu Nah, agar tercapai ya. impian. Kayaknya itu aja sih. Cukup aja. Ini pun tak cukup. Ini waktu cukup. Nanti masuk sekolah. Oh, kalau pulang sekolah apa kalau sekarang bukannya? Enggak tahu juga. Mungkin bagi duit nih. Guru. Oh, kalau gitu, pakcik nak belanja, nak jalan-jalan santai. Iya. Nanti makcik kau marah pula. Oh, gitu aja. Iyalah. Ini aja. Jalanan aja. Tapi lebih baik itu tutup dulu. Oh, itu. Ayo, ucap salam masih ada penutupan. Oh. Kita ucapnya. Baiklah, sekian dari kami. Kami akhiri dengan nun wal qalami wa masturun. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Berarti motivasi berupa pantun ya. Jadi apa yang bisa kita petik dari pantunnya Pak Ci sama anak muridnya itu? Apa tuh? Iya, giat belajar meraih impian. Rizky sama Arjuna bikin kita semangat ya pagi ini ya. Semangat nggak? Bikin kita semangat pagi ini untuk memulai pelajaran. Terima kasih untuk Rizky sama Arjuna yang sudah memberikan motivasi yang sangat memotivasi kita untuk semangat belajar pada hari ini. Ibu mau nanya, minggu kemarin itu pelajaran apa yang sudah kita pelajari? Ya, menghitung pendapatan negara. Menggunakan? Iya, menggunakan 3 pendekatan. Cakep. Kita menggunakan 3 pendekatan. Nah, pada akhir pembelajaran, Ibu sudah menyampaikan. Minggu depan kita belajar apa? Masih ingat nggak? Iya, materinya. Membandingkan perekonomian Indonesia. Iya, benar Andika. Ibu bilang cari tahu mengenai manfaat pendapatan nasional. Jika kita kaitkan pembelajaran kita minggu kemarin sama minggu ini, ada yang bisa? Iya, manfaat pendapatan nasional. Coba dikaitkan. Apa kira-kira? Ya Risna, kenapa Risna? Iya, jadi kita menghitung, benar kata Risna. Kita sudah menghitung nih. Untuk apa kita menghitung ini? Pasti ada manfaatnya. Hari ini kita akan belajar mengenai manfaat pendapatan nasional. Bisa dilihat? Sudah kelihatan? Yang di belakang kelihatan? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai manfaat pendapatan nasional. Sudah ada kompetensi inti seperti biasa, KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Oke, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi masih sama kayak minggu kemarin, menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, yang mana indikatornya di sini membandingkan perekonomian Indonesia pada era pandemi dan new normal. Tujuan pembelajaran. Tio, coba baca ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pelajaran, pendidik dapat membandingkan pendapatan nasional Indonesia pada era pandemi dan new normal dengan membuka rasa syukur, bekerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Iya, jadi setelah pembelajaran ini peserta didik dapat membandingkan pendapatan nasional Indonesia pada era pandemi dan new normal. Baik, KKM-nya 75, mau dinaikin? 75, pas ya? 75.
Baik, jadi apa manfaat pendapatan nasional? Apa manfaat pendapatan nasional? Ketahuan nih, nggak baca bukunya nih. Baik, kalau tidak ada yang mau menjawab, baik kita lihat video berikut untuk lebih jelas. Kali ini kita lihat manfaat yang pertama ya. Nah, manfaat pendapatan nasional yang pertama yaitu dengan menghitung pendapatan nasional kita jadi mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Apakah negara tersebut adalah negara industri, pertanian, atau mungkin sektor-sektor yang lainnya. Dan melalui pendapatan nasional ini kita juga mengetahui masing kontribusi dari sektor usaha. Ya, coba kita lihat contohnya ya. Di sini sudah kakak sediakan sebuah data yaitu data pendapatan nasional berdasarkan sektor atau lapangan usaha. Di sini teman-teman bisa lihat ya beberapa jenis lapangan usaha seperti pertanian, pertambangan, industri dan lain-lain. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat ya sektor mana yang menyumbang kontribusi terbesar. Oke, coba teman-teman lihat. Indonesia pendapatan nasionalnya bukan malah mengalami kenaikan tapi penurunan. Nah, di sini pemerintah bisa mengevaluasi nih, kenapa pendapatan nasional Indonesia mengalami penurunan? Oh, ternyata pada masa pandemi banyak sekali masyarakat yang tidak bekerja karena di PHK. Nah, pengangguran mengalami peningkatan, makanya daya konsumsi masyarakat itu menurun gitu. Nah, berarti di sini pemerintah. Baik. Gimana setelah menonton video tersebut? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak. Tidak, jadi udah paham ya? Paham? Oke. Jadi setelah menonton video tersebut, apa yang bisa kalian sampaikan kembali nih? Manfaat pendapatan nasional. Jadi apa manfaat pendapatan nasional? Gede sedikit Zaki suaranya. Melihat perekonomian sebuah negara dari tahun ke tahun. Oke, cakep Zaki. Kata Zaki, kita bisa melihat perekonomian sebuah negara dari tahun ke tahun. Benar. Ada lagi? Apa? Iya. Jadi kita bisa melihat nih struktur perekonomian suatu negara seperti apa. Bagus Risna. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Iya, boleh. Membandingkan perekonomian antar negara. Jadi kita membandingkan misalnya ekonomi Indonesia sama negara lain gitu ya? Ya, benar. Boleh. Lagi? Tidak ada. Iya. Jadi manfaat pendapatan nasional yang disampaikan oleh teman kalian tadi sudah benar. Jadi ada beberapa manfaat pendapatan nasional. Ini ada 6. Yang pertama, kita bisa mengetahui struktur perekonomian suatu negara seperti yang Risna katakan tadi ya. Terus kita bisa melihat kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun. Jadi kita bisa melihat kemajuan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun dengan cara menghitung pendapatan nasional. Terus yang ketiga, kata Ima, membandingkan perekonomian suatu negara. Benar, Ma. Jadi benar kalau misalnya manfaat pendapatan nasional itu membandingkan perekonomian suatu negara. Lalu dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah itu pengen merumuskan kebijakan seperti apa? Bisa dilihat dari pendapatan nasional. Lalu kita bisa membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Contohnya seperti COVID ya. COVID-19, ada masa COVID, ada masa new normal. Itu ada terjadi perbedaan nggak kira-kira perekonomian kita? Ada. Jadi itu itu salah satu manfaat dari kita menghitung pendapatan nasional. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham semua nih? Paham. Baik. Boleh dikeluarkan HP-nya. Pendalaman materi. Boleh dibaca, di-scan
barcode. Baik, sekarang kalau tidak ada yang mau nanya, saya yang nanya. Bagaimana pendapatan nasional di era pandemi dan new normal? Ada nggak terpikir? Gimana ya kira-kira? Kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kita. Uang jajan kalian ketika pandemi gimana? Berkurang. Kenapa berkurang? Iya, nggak boleh jajan sembarangan. Kalau Zaki bertambah berkurang, Zak? Berkurang kenapa? Oh iya, karena orang tuanya tidak bekerja ya ketika pandemi ya. Jadi uang jajannya Zaki kena imbasnya. Ada lagi? Ketika pandemi, pendapatan kita lah. Kita aja kalian sebagai pelajar. Kira-kira ketika pandemi gimana? Oh, belajar daring ya. Karena belajar daring di rumah. Dapat? Nggak dapat duit. Oh, jadi kena imbas ya gara-gara pandemi ya. Jadi karena kita belajarnya daring, nggak dapat duit jajan. Oke, jadi sekarang Ibu pengen kalian diskusi bagaimana pendapatan nasional Indonesia ini di era pandemi dan new normal. Kalian diskusi bersama teman kelompoknya. Berarti satu kelompok kita ada 16 ya, berarti satu kelompok 8 ya. Kita bikin menjadi 2 kelompok. Satu kelompok isinya 8. Baik, Ibu akan membagikan LKPD untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 itu akan mencari pendapatan nasional Indonesia. Kelompok 2 akan mencari sumber pendapatan Indonesia. Oke, boleh kelompoknya dibentuk. Kalau membandingkan berarti kita harus tahu dulu, kita harus punya data dulu untuk membandingkan seperti apa pada era pandemi, seperti apa di era new normal. Paham ya sampai sini? Oke. Udah ada datanya? Sudah. Ketika kita sudah ada datanya, kita bikin di mana? Kan lembar kerjanya ada 2 tuh, yang mana satu? Iya, kita bikin dulu di lembar perbandingan pendapatan nasional. Apa aja yang mau kalian bandingkan? Sudah? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, gimana tuh Ki? Sama aja. Nanti kalian jelasin aja indikator perbandingan yang kalian bandingkan itu apa. Misalnya kalian membandingkan penerimaan pajak, berarti kan kalian ngebandinginnya sumber pendapatannya. Nah, sumber pendapatannya bikin penerimaan pajak tahun 2020 pandemi berapa, new normal berapa. Bukan pajak, oke, mantap. Oke, transport daerah dan desa, oke. Nah, ini kan baru sumber pendapatan. Nah, kalian bandingkan lagi yang sumber pertumbuhan ekonomi. Mana dia? Mana? Ini datanya sumber pertumbuhan ekonomi ya. Ini enggak? Nih, mana dia sumber pertumbuhan ekonomi? Ya, ini dibandingkan. Nih, kalian bandingkan sumber pertumbuhan ekonominya seperti apa. Kita lihat ya. Tahun 2020. Ini dia. Pengelolaan industrinya seperti apa? Kalau di new normal pengelolaan industrinya seperti apa? Nanti kalian jelaskan. Misalnya mengalami penurunan, kenapa dia mengalami penurunan? Kalau misalnya dia ada kenaikan, kenapa? Iya. Tambah satu lagi, ini udah benar, ini udah nomor 1 udah cakep nih, udah benar. Tinggal ditambah aja lagi nomor 2. Nomor 2, ini nomor 2-nya. Iya, ini udah selesai. Udah. Jadi kalian jelasin aja. Oh, ini berarti minus ya? Di datanya minus ya? Boleh. Datanya berarti iya cakep karena dia pandemi ya. Jelasin kenapa bisa industri pengolahan ini mengalami penurunan pada pandemi, ya kan? Terus kayak perdagangan minus ya? Ya kenapa perdagangan ini minus? Kelompok 2 udah selesai, kelompok 1 gimana? Kelompok 1 udah? Jadi semuanya udah selesai?
pemerintah dalam industri pengolahan? Peran pemerintah. Peran pemerintah industri pengolahan. Peran pemerintah yaitu Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Kita lihat di sini, Udah di- tahun 2020 tentang masyarakat baru itu aktivitas di luar. Jadi dia lebih memilih untuk di dalam rumah dan stay at home. Mungkin maksudnya dari minus 438%, enggak, ini nggak persen nggak sih? Triliun kan? Dalam triliun rupiah kan? Persen. Triliun itu. Nanti dihapus ya, diperbaiki ya. Itu dalam minus 4,38 triliun. Tahun 2021 mengalami peningkatan 7,17 triliun. Mungkin kamu tahu data ini tuh dari mana? Data yang relevan kamu dapatnya dari mana? Kamu dapat datanya dari mana? Ada Jelasin. data yang bisa kita ambil itu dari DJB Kemenku APBN tahun 2021 Sama tahun 2020. sama tahun 2020. Iya, berarti mereka dapat datanya valid dari Kemenku tahun 2020 dan tahun 2021. Bisa kita percaya datanya? Bisa, karena memang sudah terbukti. Gimana? Boleh? Dirilah. Mana? Baik, Ibu evaluasi dari hasil kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 itu sudah menjelaskan secara keseluruhan. Untuk kelompok 2 sudah bagus, semuanya terperinci. Dari pendapatannya berapa, 2020, 2021, tahun 2020 untuk sumber lapangan usaha ya? Iya. Apa yang menurun, apa yang meningkat. Dia juga menyajikan mengenai produk domestik regional bruto. Jadi kalau kita lihat dari kelompok 1 dan kelompok 2, gimana pendapatan nasional kita ketika pandemi dan new normal? Mengalami kenaikan dari sektor-sektor atau indikator yang sudah kelompok 1 dan kelompok 2 jelaskan. Baik, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, alhamdulillah. Berarti kesimpulan apa yang bisa kita ambil setelah kita membandingkan pendapatan nasional dengan cara kita menelaah manfaat-manfaat pendapatan nasional? Kesimpulannya gini, setelah kita bandingkan dari era 2020 dan 2021, ekonomi negara kita Indonesia ini mengalami kenaikan karena pemerintah sudah membebaskan, seperti sudah membiasakan aktivitas masyarakat ke yang seperti normalnya biasa. Oh gitu. Jadi masyarakat bisa beraktivitas, mencari pekerjaan dan beraktivitas seperti biasanya. Ada lagi? Kesimpulan? Sudah jelas? Gimana? Jika kita sangkut pautkan dengan manfaat pendapatan nasional, gimana? Gimana? Pendapatan, iya, cakep. Berarti kita bisa ngeliat pendapatan kita ya. Pendapatan Indonesia berapa ya jika disangkut pautkan dengan manfaat pendapatan nasional. Ada lagi? Kita bisa mendapatkan uang oleh orang tua. Normal. Iya, itu berarti curhatannya Zaki tuh. Kesimpulan dari Zaki, kata Zaki, karena udah new normal, kita sebagai anak bisa mendapatkan uang jajan. Itu curhatan hati Zaki tuh. Ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ibu minta kalian menggambarkan perasaan kalian di papan tulis. Boleh. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Ananda semuanya hari ini.
yang sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan semangat, dengan sukacita atau sukaria? Sukaria lah. Semuanya sama-sama senang. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Ibu bakalan ngebahas mengenai komponen-komponen pendapatan nasional. Jadi tolong dibaca bukunya. Hari ini pelajarannya Ibu tutup. Ibu minta ketua kelas untuk menutup pelajaran kita hari ini. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.